Langit sore di desa Cangkring tampak gelap. Meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam, awan kelabu menggantung rendah, seolah memendam rahasia malam yang akan datang. Angin yang biasanya hangat mulai terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Malam satu suro akan segera tiba. Malam yang bagi penduduk desa selalu dianggap sakral dan penuh misteri. Di salah satu sudut desa, sebuah toko kelontong sederhana milik Darto berdiri di dekat jalan utama. Rak-rak kayu berisi gula, beras, dan sabun menciptakan kesan rapi, meskipun terkesan seadanya. Darto, pria berusia awal 40-an dengan tubuh kekar dan wajah penuh guratan kerja keras, sedang menata barang di rak ketika istrinya Siti datang membawa teh hangat. "Mas, hari ini lebih sepi dari biasanya," ujar Siti sambil meletakkan gelas di meja kayu. Darto mengangguk pelan. "Ya, orang-orang lebih suka di rumah kalau malam suro. Takut keluar, takut ada yang tak diinginkan, ora ilok." Nada suaranya datar, tapi pikirannya melayang pada sesuatu yang membuatnya terusik perselisihannya dengan Sarman, sepupunya sendiri. Sarman seorang pria yang lebih muda darinya beberapa tahun. Dulu adalah kerabat yang akrab, namun hubungan mereka berubah sejak pertikaian soal tanah warisan. Tanah itu semula milik orang tua mereka, tapi ketika dibagi, Sarman merasa Darto mendapatkan bagian yang lebih subur. "Masih kepikiran soal Sarman, Mas?" tanya Siti, menatap suaminya dengan cemas. "Bukan soal kepikiran, Dek. Aku hanya merasa aneh. Seminggu ini dia tak pernah muncul di sini. Biasanya dia datang ke pasar atau sekedar beli rokok." "Sudahlah, Mas, jangan bawa pikiran buruk di malam begini. Malam suro loh, jangan bicara yang aneh-aneh." Darto mengangguk, tapi firasatnya tidak bisa diabaikan. Di sisi lain desa, di sebuah rumah tua di pinggir hutan bambu, Sarman duduk di lantai bersama seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata cekung. Pak Surip, dukun terkenal. Lilin-lilin kecil menerangi ruangan yang dipenuhi bau dupa menyengat. "Saya ingin dia hancur, Pak Surip," kata Sarman dengan suara rendah tapi penuh amarah. Pak Surip memandangnya dengan tatapan tajam. "Apa kau yakin? Sekali aku mulai, tidak ada jalan mundur. Santet ini bukan main-main." "Dia merampas semuanya dari saya, Pak. Tanah warisan itu harusnya milik saya. Sekarang saya tak punya apa-apa, sementara dia hidup nyaman dengan tokonya." Pak Surip tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang menguning. Ia mengambil kain hitam dari sudut ruangan, lalu meletakkannya di hadapan Sarman. Di atas kain itu terdapat foto Darto, beberapa paku berkarat, dan segumpal tanah yang diambil dari halaman rumah Darto. "Kau harus memberikan tebusan dengan sesuatu yang setara," kata Pak Surip sambil mengusap tanah itu dengan jarinya. Sarman mengangguk. "Apa saja asal dia menderita, Pak." Pak Surip mulai melafalkan mantra dengan suara berat. Angin dingin tiba-tiba masuk melalui celah jendela, membuat nyala lilin bergetar. Sarman merasa bulu kuduknya berdiri ketika ritual berlangsung. Ia mulai mendengar suara seperti bisikan. Entah dari mana asalnya, wajah Darto terbayang jelas dalam pikirannya. Tapi bersamaan dengan itu, ada rasa takut yang perlahan menyelinap di hatinya. "Kau sudah menginginkan ini, jangan ragu," kata Pak Surip tanpa menghentikan mantranya, seolah bisa membaca pikiran Sarman. Ketika ritual selesai, lilin-lilin padam serempak, menyisakan ruangan dalam kegelapan total. Pak Surip menyeringai. "Tunggu saja. Malam ini, malam satu suro, hidupnya akan berubah selamanya." Sementara itu di toko kelontong, angin kencang tiba-tiba bertiup, menutup pintu kayu dengan keras. Darto dan Siti terkejut. "Pintu itu tidak pernah tertutup sendiri seperti itu, Mas," ujar Siti dengan suara bergetar. Darto bangkit, mengintip keluar.
Jalanan sepi, hanya ada bunyi jangkrik dan suara angin yang menderu di sela-sela pohon. Tapi entah kenapa, ada rasa dingin yang tidak biasa menyusup di udara. Sebuah firasat buruk merayapi Darto. Malam itu baru saja dimulai dan dia tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sudah mengintainya dari kegelapan. Malam 1 suro telah berlalu, namun hawa dingin masih menyelimuti desa Cangkring. Pagi itu Darto terbangun dengan tubuh lemas dan kepala berat seperti dihantam palu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dan di mimpinya tadi malam, ia melihat sesuatu yang sulit dijelaskan. Sosok hitam besar tanpa wajah berdiri di sudut kamarnya. Sosok itu diam, hanya menatap. Tapi aura ketakutan yang ditinggalkannya terasa begitu nyata. "Mas, kamu kenapa, Mas? Mukamu pucat sekali," tanya Siti cemas saat membawa segelas teh hangat ke kamar. Darto hanya menggeleng sambil memegang kepalanya. "Aku tidak tahu, Dek. Rasanya berat sekali. Seperti ada yang menindih dan memukul kepala ini." "Semalam mimpi apa, Mas?" desak Siti. "Entahlah, Dek. Mungkin hanya mimpi buruk." Namun sepanjang hari itu, tubuh Darto terasa lemas. Saat ia mencoba bangun untuk membuka toko, kakinya mendadak terasa berat seperti diganduli sesuatu. Beberapa pelanggan yang datang pagi itu mencium bau busuk di sekitar rumah Darto. Salah satu tetangga, Bu Lasmi, yang kebetulan lewat tertegun ketika melihat bangkai seekor ayam dengan kondisi mengenaskan di halaman depan. "Pak Darto, itu ayam siapa, Pak?" tanya Bu Lasmi, menunjuk bangkai yang sudah dikerubuti lalat. Darto keluar, menatap ayam itu dengan alis berkerut. "Entahlah, Bu, ini bukan ayam saya. Buang jauh-jauh saja, Pak. Jangan-jangan ini pertanda tidak baik," ucap Bu Lasmi sebelum berlalu pergi. Wajahnya penuh kekhawatiran. Darto merasa tidak nyaman. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Ia melihat dirinya berada di sebuah hutan gelap. Di tengah hutan, ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan tak berbentuk yang mengeluarkan suara mengerikan. Di depan mereka, sosok hitam tanpa wajah kembali muncul. Kali ini mendekatkan wajahnya ke arah Darto. Darto terbangun dengan teriakan keras. Siti yang tidur di sampingnya langsung mengguncang tubuhnya. "Mas, kenapa? Mimpi buruk lagi, Mas?" Darto mengangguk, tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu, Dek. Aku merasa ada yang tidak beres." 3 hari setelah malam 1 suro, kondisi Darto semakin parah. Ia mulai merasakan sakit yang tak beralasan di tubuhnya. Lebam-lebam hitam muncul di lengannya. Meski ia tidak terjatuh atau terbentur apapun. Puncaknya terjadi ketika Darto sedang duduk di ruang tamu, mencoba makan sepiring nasi goreng yang dibuat Siti. Tiba-tiba ia merasa mual. Sebelum sempat bangun, ia memuntahkan sesuatu ke lantai. Siti menjerit ketika melihat isi muntahan itu. Darah merah pekat. Darah merah pekat bercampur paku-paku kecil berkarat. "Ya Allah, Mas, apa ini?" Siti menangis sambil memegangi pundak Darto yang terlihat semakin lemah. Darto memandang lantai dengan mata nanar. Aku tidak tahu, Dek. Aku tidak tahu." Anak mereka Jono yang berusia 10 tahun berdiri di pintu dapur, terpaku dengan wajah ketakutan. "Bu, kenapa Bapak muntah paku, Bu?" tanya Jono polos, suaranya bergetar, gemetar. "Jono, pergi ke kamar, cepat!" teriak Siti, berusaha menutupi pemandangan mengerikan itu dari anaknya. Malam itu suara-suara misterius mulai terdengar di rumah mereka. Darto dan keluarganya mendengar suara langkah kaki di atap, meski tidak ada siapapun di luar. Bunyi genteng seperti disiram pasir terdengar sangat keras dari dalam. Pintu lemari bergoyang sendiri, dan sesekali terdengar suara rintihan panjang dari dapur. Siti yang biasanya tegar mulai kehilangan keberanian. Puncaknya, terdengar suara ledakan yang sangat dalam. "Mas, kita harus cari bantuan. Ini tidak wajar, Mas," kata Siti dengan nada panik. "Bantuan apa, Dek? Apa yang harus kita lakukan?" Darto memegang kepalanya yang terasa berat. Ia tahu sesuatu yang tak terlihat sedang mengincar hidupnya, tapi ia tak tahu bagaimana cara melawan. Kabar tentang kondisi Darto menyebar cepat di desa.
Beberapa warga mulai berbisik-bisik bahwa Darto terkena santet. Ada yang menyarankan untuk mendatangi kiai. Ada juga yang memilih menjauh karena takut terkena imbasnya. Rumahnya Pak Darto itu aneh. Ada bangkai ayam di depan. Lalu sekarang dia muntah paku kabarnya, bisik seorang warga kepada tetangganya. Iya, katanya itu santet. Mungkin ada yang iri padanya. Di tengah kepanikan itu, Darto hanya bisa duduk termenung di ruang tamu. Tubuhnya semakin lemah, sementara rasa sakit di dadanya tak kunjung reda. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya siapa yang menginginkan dirinya hancur. Apa kesalahannya hingga harus menghadapi teror mengerikan ini? Suasana desa semakin sunyi, seperti menunggu sesuatu yang lebih buruk terjadi. Di rumahnya Darto hanya bisa berdoa dalam diam, berharap ada keajaiban yang datang sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Darto berbaring di ranjang dengan tubuh lemas. Sementara Siti duduk di sampingnya, mengipasinya dengan kain. Lampu minyak di kamar mereka berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Udara terasa dingin, lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela tertutup rapat. Mas, coba tidur, jangan pikirkan apa-apa dulu, kata Siti lembut. Meski suaranya menyimpan kecemasan yang sulit disembunyikan. Darto hanya mengangguk, matanya sayu. Ia memejamkan mata, tapi rasa gelisah di dadanya membuatnya sulit terlelap. Sekitar tengah malam, Darto terbangun dengan nafas tersengal. Ia tidak tahu apa yang membangunkannya, tapi dadanya terasa sesak. Matanya mencari-cari Siti, tapi istrinya sudah tertidur di kursi dekat tempat tidur. Saat itulah ia melihatnya. Sosok hitam besar berdiri di sudut kamar, tepat di dekat lemari kayu. Sosok itu tinggi, hampir menyentuh langit-langit kamar, dan tidak memiliki wajah. Hanya ada kegelapan di mana seharusnya mata, hidung, dan mulut berada. Darto membeku, tubuhnya kaku, dan tenggorokannya tercekat, tak mampu berteriak. Sosok itu tidak bergerak, tapi keberadaannya memancarkan aura dingin yang membuat tubuh Darto gemetar hebat. Darto ingin membangunkan Siti, tapi tangannya terasa berat, seperti ditindih beban. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap sosok itu menghilang. Ketika ia membuka matanya lagi, beberapa menit kemudian, sosok itu sudah lenyap, meninggalkan jejak dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, Darto menceritakan apa yang dilihatnya kepada Siti. Mas, kamu pasti hanya mimpi, Mas, kata Siti. Meskipun hatinya mulai diliputi rasa takut. Bukan mimpi, Dek. Aku yakin aku sadar. Sosok itu benar-benar ada, jawab Darto, suaranya bergetar. Malam berikutnya, teror kembali datang. Kali ini tidak hanya Darto yang merasakannya, tetapi seluruh keluarga. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras. Meski tidak ada angin, langkah kaki berat terdengar di atap, seperti ada seseorang yang berjalan bolak-balik di atas genting. Astagfirullah, apa itu? Siti memeluk anak mereka, Jono, yang mulai menangis ketakutan. Diam di sini, aku akan lihat, kata Darto meski kakinya gemetar saat melangkah keluar kamar. Saat Darto memeriksa ruang tamu, ia melihat kursi-kursi bergoyang sendiri, seolah ada yang mendudukinya. Piring di meja dapur terjatuh dan pecah, meskipun tidak ada siapapun di sana. Bau busuk tiba-tiba menyeruak, membuat Darto mual. Siti menyusul dengan wajah pucat. Mas, ada yang tidak beres di rumah ini, Mas. Iya, aku tahu, Dek, aku tahu, jawab Darto sambil memegang dadanya yang terasa berat. Pagi harinya Darto dan Siti mencoba mencari bantuan. Mereka mendatangi Pak Slamet, seorang tokoh desa yang dikenal sering membantu orang yang menghadapi masalah gaib. Pak Slamet, tolong bantu kami. Rumah kami diganggu sesuatu yang tidak bisa kami lihat, Pak, kata Darto dengan suara putus asa. Pak Slamet menggeleng pelan. Saya bisa coba membantu, tapi kalau ini sudah menyangkut santet, kalian butuh seseorang yang lebih kuat dalam ilmu agama. Saya hanya bisa membersihkan secara ringan. Pak Slamet melakukan ritual kecil di rumah Darto, membakar kemenyan dan membaca doa-doa. Untuk sesaat, suasana rumah terasa tenang, namun malam harinya, teror kembali dengan intensitas yang lebih menakutkan.
Pintu kamar Darto terhempas dengan keras dan suara perempuan menangis terdengar dari dapur. Siti yang sedang tertidur terbangun dengan kaget. Sementara Darto melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah. "Mas, aku tidak kuat lagi, Mas." Siti menangis sambil memeluk Jono yang menggigil ketakutan. Darto tidak tahu harus berbuat apa. Semua usaha untuk mengusir teror itu gagal. Dalam hatinya ia merasa semakin dekat dengan kehancuran. Malam itu saat Darto mencoba memejamkan mata, ia mendengar bisikan di telinganya. "Kamu tidak akan selamat." Suara itu dingin, menakutkan dan seolah datang dari kegelapan yang tak berujung. Mata Darto membelalak dan ia sadar bahwa apa yang dihadapinya bukan lagi sekedar mimpi buruk. Ini adalah kenyataan yang harus ia lawan, meskipun ia tidak tahu caranya. Pagi itu desa Cangkring tampak seperti biasa. Matahari bersinar lembut di antara rimbunya pohon jati, dan angin membawa aroma tanah basah. Namun, suasana di sekitar rumah Darto terasa berbeda. Seperti sepi, tak ada satupun tetangga yang datang berkunjung, bahkan untuk sekedar membeli barang di tokonya. Darto duduk termenung di depan toko kelontongnya yang kini kosong melompong. Rak-rak penuh barang, dagangan, dibiarkan tak tersentuh. Ia mengamati jalan desa yang sunyi. Padahal biasanya, pagi adalah waktu tersibuk ketika warga membeli kebutuhan sehari-hari. "Mereka semua menjauh, Mas," kata Siti pelan sambil membawa secangkir teh. "Aku tahu, Dek," jawab Darto dengan suara serak. "Mereka takut tertular sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak tahu bagaimana cara menghentikannya." Di warung kopi Pak Marno, beberapa warga membicarakan keadaan Darto. "Kamu sudah dengar cerita soal Darto? Katanya dia kena santet loh," ucap Pak Suman sambil menyeruput kopi hitamnya. "Bukan hanya santet, aku dengar tiap malam ada suara langkah kaki di rumahnya loh. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam besar di depan tokonya," timpal Bu Lasmi dengan suara pelan, takut terdengar orang lain. "Ya sudah jelas, kalau sampai dekat-dekat siapa tahu kita ikut kena bala," tambah Pak Suman. Desas-desus ini menyebar cepat di desa. Dalam waktu singkat, Darto dan keluarganya dianggap sebagai pembawa kesialan. Warga yang sebelumnya akrab dengannya mulai menjauh. Bahkan ada yang terang-terangan melarang anak-anak mereka bermain di dekat rumah Darto. Hari demi hari berlalu dan kondisi toko Darto semakin memburuk. Barang dagangan yang dulu laris manis kini hanya menumpuk menjadi beban. Bahkan pedagang langganan yang biasa memasok barang ke tokonya berhenti datang. "Mas, bagaimana kita mau makan kalau begini terus, Mas?" tanya Siti dengan wajah khawatir. Darto hanya bisa menghela nafas. "Aku tidak tahu, Dek. Aku tidak tahu harus bagaimana." Suatu pagi Jono pulang dari sekolah dengan wajah murung. "Bu, teman-teman Jono tidak mau main lagi sama Jono," katanya sambil menangis. "Kenapa, Nak?" tanya Siti memeluk anaknya erat. "Mereka bilang bapak pembawa sial, kata orang-orang. Rumah kita dikutuk." Hati Siti remuk mendengar itu. Ia memandang Darto yang berdiri di ambang pintu dengan tatapan kosong. Tekanan itu perlahan menghancurkan semangat mereka. Di tempat lain, Sarman merasa puas dengan hasil kerja dukun. Ia mendengar kabar tentang penderitaan Darto dan keluarganya dengan senyum kecil di wajahnya. "Akhirnya dia tahu rasanya kehilangan segalanya," gumam Sarman sambil menyeruput kopi. Namun kepuasan Sarman tidak berlangsung lama. Suatu malam dukun yang ia datangi memanggilnya untuk datang kembali ke gubuknya di pinggir hutan. Ketika Sarman tiba, suasana terasa mencekam. Bau kemenyan memenuhi udara dan suara gemeretak kayu terdengar dari tungku kecil di sudut ruangan. "Kamu senang dengan hasilnya?" tanya dukun itu dengan suara berat. "Iya, Darto sudah hancur, Pak. Itu yang aku mau, Pak," jawab Sarman sambil tersenyum tipis. "Tapi ingat Sarman, ini belum selesai. Jika kamu berhenti di tengah jalan, konsekuensinya akan lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan," kata sang dukun sambil menatap tajam ke arah Sarman. "Apa maksudnya, Pak?" Sarman mulai gelisah. "Santet ini membutuhkan energi besar. Jika tidak diteruskan, energinya akan mencari jalan lain untuk dilepaskan, termasuk ke arahmu," jawab dukun itu dingin.
Sarman menelan ludah, merasakan dinginnya malam menyelinap ke dalam tulang. Untuk sesaat ia mempertimbangkan untuk menghentikan semuanya. Namun ego dan dendamnya terlalu besar. Ia mengangguk dengan berat hati. Baik, aku akan teruskan. Tapi pastikan Darto tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi, Pak. Dukun itu tersenyum samar, menunjukkan gigi-giginya yang kuning. Kamu membuat pilihanmu, jangan pernah menyesal. Sementara itu, Darto semakin terpuruk. Tubuhnya semakin lemah dan kondisi keluarganya memburuk. Tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang peduli. Dalam kesendirian itu, ia mulai mempertanyakan keadilan Tuhan. Mengapa ini terjadi padaku, Dek? Apa yang sudah aku lakukan sampai harus dihukum seperti ini? Darto bergumam dengan suara bergetar. Siti memegang tangannya erat. Mas, kita harus kuat, Mas. Mungkin ada jalan keluar. Kita hanya belum menemukannya. Namun di hati kecilnya, Darto merasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Tanpa bantuan, ia tahu hidupnya akan segera berakhir. Bukan karena fisiknya, tetapi karena jiwa dan harapannya yang perlahan direnggut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di lain waktu, malam itu udara di sekitar desa Cangkring terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekan. Darto terbaring di ranjangnya dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Nafasnya tersengal-sengal dan suara rintihannya memecah kesunyian rumah. Siti duduk di sampingnya menghapus keringat dingin dari dahi suaminya sambil menahan air mata. Mas, kamu harus kuat, Mas. Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini, bisiknya pelan. Namun suaminya hanya mengangguk lemah, terlalu lelah untuk berkata apa-apa. Siti tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam. Seluruh upaya yang telah mereka coba sejauh ini gagal total. Tak ada pilihan lain selain meminta bantuan seseorang yang benar-benar mengerti tentang dunia gaib dan memiliki kekuatan untuk melawan. Pagi-pagi buta, Siti memutuskan untuk mendatangi Kiai Mukmin, seorang ulama sepuh yang tinggal di pinggiran desa. Nama Kiai Mukmin dikenal luas di desa Cangkring dan sekitarnya sebagai seorang yang memiliki ilmu agama mendalam sekaligus pemahaman tentang hal-hal gaib. Siti berjalan sendirian melalui jalan desa yang masih berselimut embun. Sesekali ia menoleh ke belakang, merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia terus melangkah, menggenggam doa di dalam hatinya. Ketika ia sampai di rumah Kiai Mukmin, sebuah rumah kayu sederhana dengan pekarangan yang penuh dengan tanaman obat. Pintu sudah terbuka, seolah-olah Kiai Mukmin tahu bahwa Siti akan datang. Assalamualaikum Pak Kiai. Siti memberi salam dengan suara pelan, penuh rasa hormat. Waalaikumsalam, jawab suara berat dari dalam rumah. Kiai Mukmin, seorang lelaki tua dengan sorban putih dan janggut yang mulai memutih, berdiri di ambang pintu. Wajahnya ramah, tetapi matanya memancarkan ketegasan. Ia mempersilahkan Siti masuk. Di dalam rumah, Siti langsung berlutut di hadapan Kiai Mukmin. Air matanya mulai mengalir saat ia menceritakan penderitaan yang dialami keluarganya. Pak Yai, suami saya, Mas Darto, dia sakit parah Pak Yai. Saya yakin ini bukan penyakit biasa. Santet, ada yang mengirim santet ke keluarga kami Pak Yai, ujar Siti sambil terisak. Kiai Mukmin mendengarkan dengan seksama, tidak sekalipun menyela. Setelah Siti selesai bercerita, ia menghela nafas panjang. Bu Siti, apa yang menimpa keluarga kalian adalah ujian yang berat. Saya percaya ini bukan hanya ulah manusia, tetapi juga melibatkan makhluk gaib yang sangat kuat, katanya. Siti mengangkat wajahnya, memandang Kiai Mukmin dengan penuh harap. Tolong kami Kiai, saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya takut kehilangan suami saya. Kiai Mukmin menatap Siti dengan serius. Membantu itu adalah kewajiban saya, tetapi kamu harus paham, ini bukan perkara mudah. Apa yang dikirimkan kepada suamimu adalah energi jahat yang terikat dengan dunia lain. Jika kita melawan, mereka tidak akan diam, mereka akan menyerang balik. Tolong lakukan apapun Kiai, saya tidak peduli resikonya. Yang penting suami saya bisa diselamatkan, pinta Siti dengan suara bergetar. Kiai Mukmin mengangguk perlahan. Baiklah, kita akan berusaha. Tapi sebelum itu, kamu harus bersiap.
karena ini akan menjadi perjuangan yang panjang dan berat. Kiai Mukmin meminta Siti membawa segelas air dari rumahnya dan selembar pakaian yang pernah dikenakan Darto. Benda-benda ini akan membantu saya menelusuri energi negatif yang mengikat tubuh suamimu, jelasnya. Siti kembali ke rumah dengan hati yang sedikit lega, meski masih diliputi kecemasan. Ketika ia kembali ke rumah Kiai Mukmin dengan barang-barang yang diminta, sang kiai sudah bersiap dengan tasbih dan kitab suci di hadapannya. Bu Siti, pulanglah sekarang. Malam ini saya akan mulai membaca doa dan mencari sumber masalah ini. Besok pagi kita akan lanjutkan dengan membawa suamimu ke sini, kata Kiai Mukmin. Siti menurut, meski berat meninggalkan suaminya dalam kondisi seperti itu. Ia tahu bahwa hanya Kiai Mukmin yang memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan jahat yang telah menghancurkan keluarganya. Malam itu, di rumahnya, Kiai Mukmin mulai membaca doa-doa panjang di bawah temaram lampu minyak. Getaran suasana di ruangan itu terasa berubah, seolah ada sesuatu yang tidak kasat mata mulai terusik. Di sudut ruangan, bayangan hitam samar muncul, tapi Kiai Mukmin tidak gentar. Dengan suara tegas ia melanjutkan doa-doanya, memohon perlindungan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Di tempat lain, di rumah Darto, Siti terbangun mendadak. Ia merasakan angin dingin yang menusuk kulit meski semua jendela tertutup. Dalam hati ia berdoa agar Kiai Mukmin benar-benar dapat menyelamatkan suaminya dari teror ini. Malam itu angin dingin berhembus kencang menggoyangkan pepohonan dan membawa suasana mencekam ke setiap sudut desa. Kiai Mukmin tiba di rumah Darto. Assalamualaikum, sapa Kiai Mukmin saat Siti membukakan pintu. Waalaikumsalam Kiai, terima kasih sudah datang, jawab Siti dengan suara gemetar. Di dalam rumah Darto terbaring lemah di atas ranjang. Tubuhnya terlihat semakin kurus dan wajahnya penuh dengan bekas memar hitam yang muncul tanpa sebab. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Kiai Mukmin mendekati Darto, meletakkan tangan di dadanya dan menutup mata. Ia merasakan energi jahat yang mengelilingi tubuh Darto, tebal dan gelap. Ini bukan hal yang sederhana, gumam Kiai Mukmin. Kiai Mukmin meminta Siti menyiapkan sebuah wadah berisi air dan beberapa batang kemenyan. Ia mulai membaca doa-doa suci dengan suara yang lembut tapi tegas. Asap kemenyan naik perlahan, memenuhi ruangan dengan aroma yang menyengat. Saat doa-doa itu dilantunkan, udara di ruangan tiba-tiba berubah. Suhu menjadi dingin dan angin tipis berhembus meski semua jendela tertutup. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa pelan, serak, dan menyeramkan. Kiai tua, kau pikir bisa melawanku? Suara itu berbisik tetapi terasa jelas di telinga semua orang. Siti memeluk Jono, anaknya erat-erat, wajahnya pucat pasi. Kiai, apa itu? Bisiknya ketakutan. Jangan takut, tetaplah berdoa, jawab Kiai Mukmin sambil terus melantunkan ayat-ayat suci. Perlahan di sudut ruangan, bayangan hitam mulai muncul. Sosok itu semakin jelas, tubuh besar dengan tangan panjang, wajah tanpa mata, dan mulut yang menyeringai lebar. Sosok itu bergerak mendekat ke arah Kiai Mukmin, tetapi setiap kali Kiai Mukmin membaca doa, makhluk itu terhenti, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak terlihat. Makhluk itu mulai berteriak dengan suara melengking. Dia adalah milikku, pergi dari sini Kiai tua. Namun Kiai Mukmin tidak gentar. Dengan satu gerakan, ia mencelupkan daun bidara ke dalam air yang telah diberkati dan memercikannya ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut melolong kesakitan. Tubuhnya bergetar sebelum akhirnya menghilang menjadi asap hitam. Setelah ritual berlangsung selama beberapa jam, Kiai Mukmin berhenti sejenak. Ia mendekati tubuh Darto dan memeriksa bagian punggungnya yang terlihat memar. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah tanda hitam berbentuk seperti lambang segitiga dengan garis melingkar di dalamnya. Kiai, apa itu? Tanya Siti dengan suara bergetar. Ini adalah tanda perjanjian, jawab Kiai Mukmin dengan nada serius. Makhluk ini tidak datang begitu saja.
Ia terikat oleh perjanjian yang dilakukan seseorang pada malam 1 Suro. Kiai Mukmin menatap Siti dalam-dalam. Bu Siti, seseorang telah mengirimkan makhluk ini kepada suamimu. Orang itu memanfaatkan momen malam 1 Suro untuk membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Perjanjian ini tidak hanya mengikat makhluk itu kepada suamimu, tetapi juga kepada orang yang mengirimnya. Siti terdiam. Pak Yai, apakah itu berarti ini ulah seorang dari desa ini? Iya, sepertinya begitu, jawab Kiai Mukmin tegas. Dan orang itu memiliki niat yang sangat jahat. Ketika Kiai Mukmin hendak melanjutkan ritual, terdengar suara langkah berat di atap rumah. Atap genteng berderak seolah ada sesuatu yang sangat besar berjalan di atasnya. Dari luar, suara tawa mengerikan menggema di sekitar rumah. Dia tidak akan selamat. Kau tidak bisa melawanku, Kiai tua. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas. Siti dan Jono menangis ketakutan, tetapi Kiai Mukmin tetap tenang. Ia berdiri di tengah ruangan, memegang tasbih di tangannya, dan melanjutkan doa-doanya dengan suara yang lebih keras. Asap kemenyan semakin pekat, dan angin di dalam ruangan berubah menjadi pusaran kecil. Makhluk hitam itu muncul kembali. Kali ini lebih besar dan menyeramkan. Tubuhnya membungkuk mencoba mendekati Darto yang masih terbaring lemah. Namun, sebelum ia sempat menyentuh Darto, Kiai Mukmin mengangkat tangan, membaca satu ayat dengan lantang, dan melemparkan air suci ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut melolong keras sebelum tubuhnya meledak menjadi asap tebal yang menghilang ke dalam kegelapan malam. Setelah ritual selesai, Kiai Mukmin duduk dengan nafas berat. Bu Siti, ini baru awal. Santet ini sangat kuat karena didukung oleh makhluk gaib yang haus kekuatan. Kita harus memutus perjanjian ini dengan segera, atau suamimu tidak akan bertahan. Siti mengangguk. Meskipun rasa takut masih melingkupi dirinya. Dalam hatinya, ia berdoa agar Kiai Mukmin memiliki kekuatan untuk melawan semua kegelapan ini. Sementara itu malam semakin gelap ketika Kiai Mukmin memanggil keluarga Darto ke ruang tengah. Suasana rumah Pak Darto terasa sunyi, namun ada ketegangan yang tak kasat mata. Siti masih duduk di samping Darto yang masih lemah dan sesekali mengerang pelan. Kiai Mukmin berkata, "Saya telah menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Kiai Mukmin memecah keheningan. Kiai Mukmin menjelaskan dengan nada tenang namun tegas. Orang yang mengirimkan santet kepada Darto tidak bekerja sendirian. Dia menggunakan seorang dukun yang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib, tapi tidak sembarang makhluk. Ini adalah makhluk kuat yang membutuhkan korban jiwa untuk mempertahankan kekuatannya. Siti terperanjat. Korban jiwa, Kiai? Maksudnya suami saya? Kiai Mukmin mengangguk pelan. Ya, makhluk ini memakan energi hidup korban secara perlahan, sampai tubuh mereka tak mampu bertahan. Jika ritual ini berhasil, bukan hanya suami ibu yang terancam, tetapi jiwa seluruh keluarga ini bisa menjadi target berikutnya. Darto mencoba berbicara, meski suaranya lemah. Kiai, siapa yang tega melakukan ini kepada saya, Kiai? Kiai Mukmin menatap Darto, lalu menarik nafas panjang. Orang yang melakukan ini pastilah memiliki dendam yang sangat dalam. Tapi saya yakin, ini bukan sekedar soal dendam biasa. Ada pengaruh buruk dari makhluk gaib yang membisikkan kebencian kepada orang itu. Sementara itu di tempat lain, Sarman mulai merasa terguncang. Sejak malam pertama ritual dilakukan oleh Kiai Mukmin, Sarman mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan hitam sering muncul di sekitar rumahnya, dan suara tawa mengerikan terdengar di telinganya, bahkan ketika dia sedang sendirian. Pada suatu malam, dukun yang ia datangi sebelumnya memanggilnya kembali. Sarman berjalan tergesa-gesa melewati hutan menuju gubuk tua di pinggir desa tempat dukun itu tinggal. Sesampainya di sana, sang dukun sudah menunggunya dengan tatapan tajam. "Ada apa, Pak Slamet? Saya merasa ada yang tidak beres," kata Sarman dengan nada cemas. Dukun itu tertawa kecil, tetapi nadanya dingin.
Tentu saja. Kamu kira perjanjian seperti ini tidak memiliki dampak? Ingat, makhluk yang kita panggil tidak akan berhenti hanya karena kau merasa ragu. Tapi saya tidak menyangka akan seperti ini jadinya, Pak, jawab Sarman. Saya hanya ingin menghancurkan Darto, bukan melibatkan diri dalam permainan seperti ini. Dukun itu mendekati Sarman, menepuk pundaknya dengan keras. Kau sudah memilih jalan ini. Mundur sekarang hanya akan membuatmu jadi korban berikutnya. Kalau kau tidak melanjutkan perjanjian ini, makhluk itu akan berbalik menyerangmu. Wajah Sarman pucat pasi. Ia terjebak antara rasa bersalah dan ketakutannya terhadap ancaman yang ada. Sementara itu di rumah Darto, Kyai Mukmin mulai menyusun rencana untuk melakukan ritual besar. Ia meminta Siti mengumpulkan beberapa barang penting. Pakaian yang pernah digunakan Darto saat pertama kali sakit, tanah dari halaman rumah mereka, dan sebuah kendi untuk menyimpan air. Kita akan melakukan ini pada malam puncak bulan Suro, ujar Kyai Mukmin. Kenapa harus malam itu, Kyai? Malam puncak bulan Suro adalah saat energi spiritual berada di puncaknya, baik energi baik maupun jahat. Jika kita melakukan ritual pada malam itu, kita bisa memanfaatkan kekuatan alam semesta untuk melawan energi jahat yang mengikat suamimu, jelas Kyai Mukmin. Namun Kyai Mukmin juga memperingatkan bahwa ritual ini akan berbahaya. Makhluk itu akan berusaha keras untuk melindungi perjanjiannya. Kita harus siap menghadapi perlawanan. Hari-hari menjelang malam puncak bulan Suro dipenuhi persiapan. Kyai Mukmin sering terlihat berdoa dengan khusyuk, sementara Siti dan beberapa warga yang masih peduli membantu mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan ritual. Namun teror tetap menghantui. Suara-suara aneh terus terdengar di rumah Darto, dan beberapa kali Siti merasa ada bayangan hitam yang mengintip dari jendela saat malam tiba. Bahkan Darto semakin sering kehilangan kesadaran. Tubuhnya memar-memar seperti dipukul makhluk tak terlihat. Di sisi lain, Sarman semakin dikuasai rasa bersalah. Wajah Darto yang pucat dan tubuhnya yang lemah terus muncul dalam mimpinya, seolah-olah menghantuinya. Tetapi ketakutannya terhadap ancaman dari makhluk gaib membuatnya tidak berani mundur atau mengakui perbuatannya. Langit malam puncak bulan Suro terasa berbeda. Bintang-bintang seolah bersembunyi, menyisakan kegelapan yang pekat. Hanya suara angin yang berhembus kencang dan lolongan anjing di kejauhan yang memecah keheningan. Di rumah Darto, suasana tegang menyelimuti setiap sudut. Kyai Mukmin memimpin ritual pengobatan dengan penuh khusyuk. Di ruangan tengah, Darto terbaring lemah dengan wajah pucat dan nafas tersengal-sengal. Siti, Jono, mereka duduk di sudut ruangan, berdoa dengan suara pelan. Beberapa santri Kyai Mukmin turut hadir, membawa perlengkapan ritual, seperti daun bidara, kendi berisi air. Bismillah, kita mulai dengan niat yang suci. Mohon perlindungan dan pertolongan dari Allah, ucap Kyai Mukmin dengan suara tegas namun lembut. Ia mulai melantunkan doa-doa suci. Suaranya menggema memenuhi ruangan. Asap kemenyan naik perlahan, menyebar ke seluruh penjuru rumah. Dalam keheningan itu, udara mendadak terasa berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengintai. Tiba-tiba, lampu minyak yang menerangi ruangan berkedip-kedip, sebelum akhirnya padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh sinar remang dari bulan yang terhalang awan. Dari sudut ruangan, terdengar suara tawa serak yang menggema. Kalian pikir bisa melawanku? Suara itu berkata dengan nada mengejek. Semua mata tertuju ke arah suara tersebut. Perlahan, bayangan gelap mulai terbentuk di sudut ruangan, semakin besar dan semakin nyata. Sosok itu muncul dengan tubuh tinggi besar, mata merah menyala, dan tangan panjang berujung cakar. Wajahnya tanpa bentuk jelas, tetapi auranya memancarkan kebencian yang mencekam. Makhluk itu bergerak mendekati Darto. Tangannya terulur, seolah ingin merenggut nyawa pria yang terbaring tak berdaya. Siti menjerit, memeluk anak-anaknya yang menangis ketakutan. Kembali ke tempatmu, kau tidak punya kuasa di sini, seru Kyai Mukmin dengan suara tegas. Ia berdiri menghadang makhluk itu, memegang kendi berisi air suci. Makhluk itu tertawa lagi, kali ini lebih keras. Manusia tua, kau pikir doa-doamu cukup untuk melawanku? Darto sudah menjadi milikku.
Kiai Mukmin tidak gentar. Ia menuangkan air suci ke telapak tangannya, lalu memercikkan ke arah makhluk tersebut sambil membaca ayat-ayat suci. Saat air menyentuh tubuh makhluk itu, terdengar suara mendesis seperti besi panas yang dicelupkan ke air. Makhluk itu melolong kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Namun makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Ia menggeram, menciptakan angin kencang yang berputar di dalam ruangan. Benda-benda di sekitar mereka berjatuhan dan suasana semakin mencekam. Di tengah kekacauan itu, Darto tiba-tiba merintih kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. Siti menangis histeris, memegang tangan suaminya sambil terus berdoa. "Kiai, tolong, jangan biarkan suamiku seperti itu, Kiai," teriak Siti dengan penuh kepanikan. "Tenang Bu Siti, ini ujian terakhir, tetaplah berdoa," jawab Kiai Mukmin sambil memperkuat lantunan doanya. Sementara itu makhluk itu melancarkan serangan terakhir. Tubuhnya membesar, memenuhi hampir seluruh ruangan. Cakar panjangnya melesat ke arah Kiai Mukmin. Tetapi sebelum cakar itu menyentuhnya, Kiai Mukmin mengangkat tangan kirinya yang memegang tasbih dan membaca ayat terakhir dengan penuh keyakinan. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi ruangan, membuat makhluk itu melolong lebih keras dari sebelumnya. Tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Dari retakan itu, asap hitam keluar dan melayang ke udara. "Kau tidak akan menang. Aku akan kembali," teriak makhluk itu sebelum tubuhnya meledak menjadi ribuan kepingan kecil yang menghilang dalam cahaya. Setelah makhluk itu lenyap, suasana rumah menjadi hening. Angin berhenti dan udara terasa lebih ringan. Darto perlahan membuka mata. Tubuhnya yang tadi memar kini terlihat lebih tenang. Nafasnya kembali normal, meski wajahnya masih lemah. Siti memeluknya erat sambil menangis haru. "Alhamdulillah Kiai, terima kasih," ucap Siti dengan suara bergetar. Kiai Mukmin menghapus peluh di dahinya, lalu berkata, "Ini semua atas izin Allah." Namun perjanjiannya mengikat makhluk itu belum sepenuhnya terputus. Kita harus mencari akar masalah ini. Di sisi lain, di tengah malam yang mencekam, suara lolongan anjing menggema di sekitar gubuk tempat dukun tinggal. Gubuk itu terasa dingin dan penuh aura kelam. Sang dukun yang biasanya tenang, kali ini terlihat gelisah. Ia duduk di lantai dengan mata tertuju pada dupa yang menyala di hadapannya. Apa yang terjadi? Kenapa energi makhluk itu melemah? Gumamnya sambil menggenggam sebuah keris. Tiba-tiba bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Makhluk gaib yang sebelumnya membantu dukun itu kini menampakkan diri dalam wujud mengerikan. Tubuhnya besar, kulitnya seperti batu hitam berlapis lumut, dan matanya merah membara. "Kau melanggar perjanjian," geram makhluk itu dengan suara yang mengguncang ruangan. Dukun mencoba bertahan, membaca mantra untuk menenangkan makhluk tersebut. Namun kali ini usahanya sia-sia. Makhluk itu menggeram lebih keras, tubuhnya membesar hingga memenuhi ruangan kecil itu. "Kau gagal memenuhi syarat. Kau tahu resikonya," makhluk itu berkata sambil mendekatkan wajahnya ke arah sang dukun. Dukun itu memohon, suaranya bergetar. "Ampuni aku, beri aku waktu lebih lama. Aku akan mencari korban baru." Namun makhluk itu tidak menggubris permohonannya. Dengan satu gerakan, bayangan hitam menyelimuti tubuh sang dukun. Jeritanya terdengar nyaring, lalu hening. Gubuk itu menjadi kosong, hanya menyisakan bau dupa yang membakar. Sementara itu di rumah Sarman terbangun dari mimpi buruk. Ia bermimpi melihat sang dukun diseret ke kegelapan oleh makhluk yang sama. Wajahnya penuh keringat dan dadanya terasa berat. "Ini semua salahku," gumamnya sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Ketakutan mulai menghantui Sarman. Ia merasa bahwa gilirannya akan tiba, bahwa makhluk itu akan mencarinya selanjutnya. Tubuhnya gemetar dan suara-suara bisikan terus terdengar di telinganya, seolah-olah makhluk itu sedang mengintai dari kegelapan. Dalam keputusasaan, Sarman akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Darto. Ia tahu bahwa Kiai Mukmin adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Malam itu Sarman berdiri di depan rumah Darto dengan wajah penuh penyesalan. Ia ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Siti membuka pintu, terkejut melihat siapa yang datang. "Kamu mau apa, Sarman?" tanyanya dengan nada curiga.
Aku ingin bertemu dengan Darto. Ada sesuatu yang harus aku akui, jawab Sarman dengan suara pelan. Siti memandangnya tajam, tetapi akhirnya mempersilahkannya masuk. Di dalam, Darto duduk bersandar di sofa dengan tubuh yang masih lemah dan masih dipantau oleh sang Kiai Mukmin. Di saat itulah Kiai Mukmin duduk di dekatnya, memutar-mutar tasbih di tangannya. Dan Sarman berkata kepada Kiai, "Kiai, aku yang melakukan ini, Kiai. Aku yang meminta bantuan dukun untuk menyantet Darto," ujar Sarman tiba-tiba. Suaranya paro dan penuh penyesalan. Semua orang di ruangan itu terkejut. Siti menahan nafas dan Darto hanya bisa menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Kenapa, Sarman? Kenapa kau tega melakukan ini?" tanya Darto dengan suara pelan namun penuh emosi. Sarman terdiam sejenak lalu berkata, "Karena aku iri. Kau mendapatkan tanah warisan yang lebih besar, sementara aku hanya mendapat sedikit. Aku merasa diperlakukan tidak adil, tapi sekarang aku sadar aku salah. Aku salah besar." Kiai Mukmin menatap Sarman dengan tatapan yang dalam. "Sarman, kau telah melakukan dosa besar. Kau bermain-main dengan kekuatan gelap yang tidak seharusnya. Apa yang kau lakukan tidak hanya menyakiti Darto dan keluarganya, tetapi juga dirimu sendiri. Apakah kau benar-benar siap untuk bertaubat?" Sarman menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin hidup seperti ini lagi, Kiai. Aku ingin keluar dari kegelapan ini. Tolong bantu aku, Kiai." Kiai Mukmin mengangguk perlahan. "Taubat adalah jalan yang sulit, tetapi kau masih memiliki kesempatan. Kau harus benar-benar melepaskan semua dendam dan kebencianmu, serta memutuskan semua ikatanmu dengan makhluk itu." Sarman mengangguk, tetapi wajahnya penuh keraguan. "Bagaimana jika makhluk itu datang untukku? Aku takut, Kiai." "Ketakutanmu hanya bisa kau lawan dengan iman dan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Jika kau ingin selamat, kau harus menerima akibat dari perbuatanmu, apapun itu," jawab Kiai Mukmin, dan selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.